warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yosinta Aprila Rudi Prasasti dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Sosiolinguistik pada bab komunikasi bahasa. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai hakikat bahasa. Bahasa merupakan kekuasaan atau language is power dan sangat berperan dalam mencapai tujuan nasional maupun internasional suatu bangsa. Bahasa membentuk suatu ikatan sosial melalui interaksi dan proses saling mempengaruhi penggunanya. Kemudian ada ciri-ciri bahasa. Yang pertama, bahasa adalah sebuah sistem. Artinya, bahasa disusun secara sistematis atau berpola dan memiliki kaidah. Jadi, bahasa tersebut disusun secara berurutan dan tidak acak. Kemudian, bahasa bukan merupakan sistem tunggal, melainkan bahasa memiliki subsistem di dalamnya, yaitu subsistem fonologi, morfologi, sintaksis, dan leksikon. Yang kedua, sistem bahasa yang dijelaskan berupa lambang-lambang dalam bentuk bunyi. Ya, sistem bahasa merupakan lambang-lambang dalam bentuk bunyi. Artinya, lambang-lambang itu berbentuk bunyi yang biasanya disebut dengan bunyi bahasa atau bunyi ujar. Lambang bahasa melambangkan sesuatu yang disebut dengan makna atau konsep. Jadi, misalnya terdapat kata spidol. Kita tahu pasti spidol bermakna sebuah alat tulis yang bertinta. Bisa kata kuda. Kata kuda bermakna jenis hewan berkaki 4 yang bisa dikendarai. Kemudian yang ketiga, bahasa itu bersifat produktif. Artinya, dengan sejumlah unsur yang terbatas, namun bahasa dapat dibuat satuan ujaran yang hampir tidak terbatas. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa bahasa memiliki kurang lebih 23.000 buah kata. Namun, dengan 23.000 buah kata tersebut dapat disusun menjadi kalimat yang jumlahnya lebih dari 23.000 kata tersebut. Disitulah yang disebut dengan bahasa bersifat produktif. Yang keempat, bahasa itu bersifat dinamis. Artinya, bahasa itu tidak terlepas dari berbagai kemungkinan perubahan yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Bisa dikatakan di kemudian hari akan terdapat kosakata baru yang kita peroleh atau yang kita pelajari dan kosakata lama akan bisa kita tinggalkan. Seperti itu. Kemudian bahasa itu bersifat beragam. Artinya, sebuah bahasa mempunyai kaidah atau pola tertentu yang sama. Namun, karena bahasa itu digunakan oleh penutur yang memiliki latar belakang sosial dan budaya yang berbeda, maka tidak menutup kemungkinan bahasa itu akan beragam. Seperti yang ada pada di Indonesia. Kita tahu Indonesia memiliki suku bangsa yang banyak sekali dan kita memiliki bahasa yang beragam. Nah, itulah sifat bahasa, yaitu bahasa bersifat beragam. Kemudian yang keenam, bahasa itu bersifat manusiawi. Artinya, bahasa hanya dimiliki oleh manusia dan hewan tidak memiliki bahasa. Hewan pun tidak mengerti apa yang kita bicarakan, seperti itu. Nah, kemudian terdapat fungsi-fungsi bahasa. Bahasa adalah alat untuk berinteraksi atau alat untuk berkomunikasi. Dalam arti, alat untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep, ide, atau perasaan seorang. Fungsi-fungsi bahasa itu antara lain dapat dilihat dari sudut pendengar, penutur, topik, kode,
dan amanat pembicaraan. Sekarang mari kita bedah satu persatu dari fungsi-fungsi bahasa tersebut. Yang pertama, dilihat dari sudut penutur. Bahasa dapat berfungsi sebagai personal atau pribadi. Nah, apa maksudnya? Maksudnya, si penutur menyatakan sikap terhadap apa yang dituturkannya, dan si penutur bukan hanya mengungkapkan emosi lewat bahasa, tetapi juga memperlihatkan emosi itu melalui sampaian tuturannya. Dalam hal ini, pihak pendengar dapat mengetahui apa yang dirasakan oleh si penutur. Apakah si penutur dalam keadaan senang, sedih, gembira, atau perasaan yang lainnya. Yang kedua, dilihat dari segi pendengar atau lawan bicara. Maka bahasa itu berfungsi sebagai bahasa direktif. Artinya, bahasa itu tidak hanya membuat si pendengar melakukan sesuatu, tetapi melakukan kegiatan yang sesuai dengan yang dimau si pembicara. Hal ini dapat dilakukan si penutur dengan menggunakan kalimat-kalimat himbauan, rayuan, perintah, maupun permintaan. Seperti contoh kata, tolong ambilkan buku saya, harap tenang, ada rapat. Bisa juga, Anda tentu mau membantu kami, atau dengan kalimat yang lainnya. Dari segi topik ujaran, maka bahasa itu berfungsi referensial. Artinya, bahasa itu berfungsi sebagai alat untuk membicarakan objek atau peristiwa yang ada di sekeliling. Nah, dilihat dari segi amanat yang akan disampaikan, maka bahasa itu berfungsi imajinatif. Bahasa dapat digunakan untuk menyampaikan pikiran, gagasan, ide, atau perasaan seseorang atau si penutur. Nah, tugas si pendengar atau lawan bicara adalah mengimajinasikan apa yang sedang dibicarakan oleh si penutur. Si penutur bicara apa, tentu kita sebagai pendengar akan berimajinasi, oh, si penutur ini mengungkapkan atau menceritakan seperti ini. Tuh ya. Yang ketiga ada hakikat komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses dengan mana informasi antar individual dituturkan melalui simbol, tanda, atau tingkah laku yang umum. Nah, dari definisi komunikasi dapat dilihat bahwa komunikasi sebagai suatu proses melibatkan 3 unsur. Yang pertama, pihak yang berkomunikasi. Yang kedua, informasi yang akan disampaikan. Dan yang ketiga adalah alat komunikasi. Sekarang mari kita bedah satu persatu dari ketiga unsur tersebut. Yang pertama, pihak yang berkomunikasi. Dalam berkomunikasi tentu terdapat 2 pihak. Yang pertama adalah pihak penutur atau penyampai pesan, dan yang kedua adalah pihak pendengar atau penerima pesan. Tanpa ada 2 belah pihak atau hanya ada salah satu pihak ini, maka komunikasi tersebut bisa dikatakan sebagai komunikasi satu arah. Jadi, jika berinteraksi langsung, maka sangat penting dibutuhkan 2 pihak ini. Kemudian ada informasi yang dikomunikasikan. Ya, tentu informasi yang akan disampaikan adalah suatu gagasan atau ide atau perasaan yang akan disampaikan oleh penutur kepada si mitra tutur. Kemudian ada alat komunikasi. Alat komunikasi yang digunakan bisa sebagai petunjuk, gambar, atau gerak tubuh yang disampaikan oleh penutur. Nah, gerak tubuh juga bisa menggambarkan perasaan atau gagasan apa yang disampaikan oleh si penutur. Kemudian selanjutnya ada komunikasi bahasa. Setiap proses komunikasi bahasa dimulai dengan si pengirim merumuskan terlebih dahulu apa yang akan diinformasikan atau apa yang akan disampaikan dalam suatu kerangka gagasan. Bahasa dan komunikasi merupakan 2 hal yang tidak dapat dipisahkan. Tidak ada komunikasi tanpa bahasa. Dalam bahasa, komunikasi pernyataan dinamakan pesan. Orang yang menyampaikan informasi disebut komunikator,
dan orang yang menerima informasi diberi nama komunikan. Ada dua macam komunikasi bahasa, yaitu yang pertama ada komunikasi searah dan yang kedua ada komunikasi dua arah. Komunikasi searah di mana si pengirim tetap menjadi pengirim pesan dan si penerima tetap menjadi penerima. Komunikasi searah ini terjadi biasanya pada khotbah di masjid, kemudian ceramah. Namun dalam interaksi tersebut tidak diikuti oleh tanya jawab. Jadi si penutur hanya menyampaikan pesan yang akan disampaikan tanpa ada timbal balik dari si penerima pesan tersebut. Kemudian ada komunikasi dua arah. Secara berganti, si pengirim bisa menjadi penerima dan penerima bisa menjadi pengirim pesan. Jadi, dalam interaksi dua arah ini terdapat timbal balik atau respon dari kedua belah pihak. Yang terakhir ada keistimewaan bahasa manusia. Sebenarnya terdapat 16 ciri-ciri keistimewaan bahasa yang dimiliki manusia. Namun di sini saya hanya akan menjelaskan beberapa di antaranya. Yang pertama, partisipan dalam komunikasi bahasa dapat saling berkomunikasi. Artinya, seorang penutur bisa menjadi seorang pengirim lambang dan dapat juga menjadi penerima. Jadi dalam hal ini ketika si pengirim pesan menyampaikan gagasan atau pesannya, si penerima pesan dapat merespon apa yang dituturkan oleh si pengirim pesan atau oleh si penutur. Yang selanjutnya, lambang-lambang bunyi dalam komunikasi bahasa adalah bermakna atau merujuk pada hal-hal tertentu. Maksudnya, lambang-lambang bunyi pada komunikasi bahasa itu terdapat makna-makna yang merujuk pada hal tertentu. Contohnya, kata kuda. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa kuda adalah jenis hewan berkaki 4 yang bisa kita kendarai. Kemudian ada kalimat Dika menendang bola. Mempunyai makna seseorang yang bernama Dika sedang menendang bola. Nah, jadi lambang-lambang bunyi tersebut bisa kita terima apa maknanya atau apa maksud dari kalimat tersebut. Kemudian ada bahasa sebagai alat komunikasi manusia dapat dipisahkan menjadi unit satuan yakni kalimat, kata, morfem, dan fonem. Jadi, seperti yang saya jelaskan di awal bahwa bahasa bukan merupakan sistem tunggal, melainkan terdapat subsistem di dalamnya. Ya, seperti morfem, fonem, kalimat, kata, itu. Kemudian kepandaian dan kemahiran untuk menguasai aturan-aturan dan kebiasaan berbahasa manusia diperoleh dari belajar, bukan melalui gen-gen yang dibawa sejak lahir. Jadi bahasa yang dimiliki manusia itu harus dipelajari terlebih dahulu. Jadi tidak mungkin kita tiba-tiba bisa mengungkapkan atau mengutarakan suatu bahasa. Jadi pasti kita dari kecil diajari oleh orang tua kita terlebih dahulu untuk tentang bahasa dan bagaimana cara mengujarkannya. Jadi tidak seolah-olah bahasa tersebut dibawa sejak lahir atau terdapat dalam gen-gen kita, seperti itu. Nah, hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat apa yang telah saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.